Dan saudara, saat ini kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Dipo Nurbahagia di kantor DPD PDI Jakarta. Dipo, jadi bagaimana sebenarnya pertemuan di dalam itu? Apakah memang tidak ada pembahasan mengenai apakah Anies akan diusung oleh PDIP atau tidak? Tentu kalau bicara terkait dengan pembahasan, sedikit banyak ada dan memang arahnya ke sana, Vidi dan juga saudara. Walaupun belum secara gamblang sekali lagi disampaikan oleh DPD PDIP Jakarta, karena itu adalah ranah dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, tetapi seperti yang tadi kami katakan bahwa tentu pembicaraannya mengarah ke sana. Ini juga dikonfirmasi baik itu oleh Anies Baswedan dan juga politisi dari PDI Perjuangan yang membenarkan bahwa ada perbincangan bagaimana kemudian semacam harmonisasi antara Anies dan juga PDI menyamakan pandangan ideologi yang artinya seperti yang tadi kami sebutkan besar kemungkinan memang arahnya adalah terkait dengan PDI berpeluang untuk kemudian betul-betul mengusung Anies Rashid Baswedan di Pilkada Jakarta. Tetapi sekali lagi, itu adalah ranah dari Ketua Umum PDI Perjuangan, karena tadi kami juga sempat menanyakan jawabannya hanya insya Allah. Artinya, kalau kita lihat dari keinginan akar rumput ataupun pihak dari DPD PDI Perjuangan, nampaknya sudah ada keinginan itu. Bahkan hal ini juga sudah terlihat pada saat Anies datang ke kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta. Ini sangat disambut dengan hangat begitu ya. Bahkan tadi juga Anies beberapa kali diajak berfoto dengan sejumlah kader dari PDI Perjuangan yang artinya memang hubungan antara Anies dan PDI meskipun kita tahu pada pilkada sebelumnya ini dapat dikatakan berbeda kubu, tetapi saat ini menariknya adalah pihak-pihak yang kemudian berbeda kubu ini nampaknya berpeluang besar akan bersatu di pilkada Jakarta nanti. Nah, berbicara terkait dengan hal-hal lain seperti misalnya apakah kemudian Anies ini akan bergabung menjadi kader PDI Perjuangan dan juga bagaimana kemudian nanti kesepakatan yang kemudian terjalin antara PDI dan juga Anies, ini juga tentu menjadi keputusan yang menjadi hak dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Tetapi tadi Anies juga nampaknya mencoba untuk kemudian memperlihatkan komitmennya jika memang nanti dirinya ini diusung oleh PDI Perjuangan, tentu dirinya juga tidak akan menutup diri untuk kemudian mengelaborasi program kerja yang memang dirancang oleh Anies dan juga program-program yang kemudian akan dimajukan oleh PDI Perjuangan. Artinya seperti yang tadi kami sebutkan ada harmonisasi, ada sinkronisasi terkait dengan mungkin saja program kerja yang kemudian nanti akan dijalankan oleh Anies maupun PDI Perjuangan. Bang Masinton, mungkin bisa. Bang Putra, izin Bang, kami sedang live dari Kompas TV. Boleh Bang Putra, sedikit saja Bang. Bang, tentu yang menjadi pertanyaan ini adalah bagaimana kemudian apakah PDI akan betul-betul mengusung Anies di Pilkada Jakarta. Setelah pertemuan ini, bagaimana kesepakatannya? Kita kan ini berproses ya. Tadi Pak Ketua DPD menyampaikan kita mengalir. Dan kita melihat prosesnya bukan hanya hari ini. Kita melihat prosesnya ketika pintu dari Mahkamah Konstitusi itu ternyata suaranya sama dengan kehendak rakyat. Jadi kita ini percaya bahwa politik itu bukan selalu direkayasa, politik itu bukan selalu ini, tapi juga mengalir. Dan dalam hal ini tentunya kita lihat bagaimana bijaksananya pimpinan PDI Perjuangan di dalam kita bersilaturahmi dengan Pak Anies gitu ya. Kan Pak Anies ngajak kita ketemu hari ini dan juga kita membuka pintu untuk bertemu, berkomunikasi, bersilaturahmi dan kita ngobrol. Biar bagaimanapun kita sudah kenal Pak Anies juga lama. Teman-teman DPRD sudah pernah bermitra dengan beliau. Pak Ketua DPD juga sering bertemu dengan beliau juga gitu ya sejak dulu dan saya juga sejak wartawan juga sering berkomunikasi dengan Pak Anies. Nah hal-hal seperti itu jangan dinafikan, jangan semuanya kita mau pragmatis gitu ya, lalu tawarkan apa, dapat apa, jadi apa dan lain sebagainya. Kita kasih contoh lah kepada rakyat Indonesia bahwa politik itu tentang kebijakan. Politik itu bukan akal-akalan, bukan hitung-hitungan. Politik itu seharusnya menjadi kebijakan. Bagaimana kita merasakan denyut nadi dari masyarakat itu juga kita bahas. Demonstrasi yang kemarin ketika saya menghadiri kegiatan tersebut ya paripurna dan bertemu dengan rakyat itu kita bahas, kita diskusikan dan lain sebagainya. Nah, yang begini-gini kita jangan lewatin, jangan alfa, jangan langsung kita baru ABC maunya ke Z.
Nah ini adalah pendidikan politik yang tidak menarik buat rakyat kalau kita seperti itu. Artinya kan tadi juga dalam pertemuan dibahas soal bagaimana apakah ada kesamaan ideologi antara Anies dan juga PDIP, bahkan tadi juga sudah dijabarkan soal hubungan yang sudah terjalin lama. Artinya bisa disimpulkan nggak dari pertemuan tadi ada kesamaan ideologi? Oh iya, artinya kan ini getaran bagaimana kita berbicara tentang Pancasila, kita bicara tentang kebinekaan, kita bicara tentang perjuangan terhadap rakyat, kita bicara tentang program-program kerja, ya kan, yang harus kita lakukan bukan sebagai gubernur, bukan hanya sebagai partai, tapi sebagai anak bangsa. Apa yang menjadi concern kita, apa yang menjadi prioritas kita. Nah, pembicaraan-pembicaraan ini kan memang yang harus kita hadirkan, bukan membicarakan tentang hal-hal yang jangka pendek gitu ya. Kita satu cita-cita, satu persamaan gitu kan ya. Dan kita sebenarnya kita juga mengetahui bahwa apa yang menjadi pemikiran Pak Anies ketika maju sebagai calon presiden kan. Kita lihat pandangan-pandangan beliau ketika waktu itu menjadi calon presiden bersama dengan Muhaimin Iskandar. Itu kan sudah menjadi satu komunikasi politik antara PD Perjuangan dengan Pak Anies juga gitu. Jadi menurut saya pembicaraan-pembicaraan itu tidak normatif gitu ya, karena itu adalah satu fondasi yang memang harus kita bahas gitu kan ya. Kita bicara kebinekaan, kita bicara Pancasila, kita bicara persatuan dan kesatuan, dan itu harus menjadi mainstream. Jangan dipisahkan dong dari kehidupan sehari-hari kita berpolitik bernegara. Pancasilanya di sini, berpolitik yang di sebelah sini, enggak. Harus jadi satu, dijadikan mainstream. Nah, di situ ada kesepakatan bahwa apa yang akan kita telurkan menjadi satu kebijakan, terutama saya juga jadi anggota DPR, Partai PD Perjuangan, Pak Anies sebagai seorang tokoh, itu harus disatukan. Tidak boleh kita kita tebang pilih, oh ini nggak menguntungkan kita, oh kita pinggirkan, ini nggak bisa, ini harus jadi satu kesatuan. Ada satu pertanyaan lagi Bang Putra, selain apakah PDI akan mengusung Pak Anies, pertanyaan balikannya ini apakah Pak Anies akan jadi kader PDIP? Kita tidak bicara siapa jadi apa ya di sini ya. Kita tidak bicara. Kita terima Pak Anies sebagai pemimpin Jakarta. Ya, Pak Anies juga mau bertemu kita karena kita adalah partai pemenang pemilu, gitu kan ya. Dan juga memang silaturahmi. Tadi disampaikan Pak Anies juga punya hubungan baik dengan Pak Ketua DPD. Tentunya saya sebagai anggota PD Perjuangan dan juga anggota DPR dari DKI Jakarta juga ikut mendampingi. Jadi pembicaranya tidak sepragmatis itu, gitu kan ya. Mau dicalonkan terus menjadi menjadi anggota atau tidak jadi anggota terus tidak sejauh itu, karena kewenangan kami juga tidak sejauh itu, karena itu adalah kewenangan Ibu Ketua Umum, kewenangan DPP. Kami di sini hanya membuka pintu untuk berkomunikasi, dan Mas, komunikasi politik itu kan harus terus dilakukan, gitu kan ya, dengan siapapun gitu kan ya, terutama ya kita yang memiliki fondasi yang sama gitu ya, mempunyai ideologi yang sama, ideologi Pancasila. Artinya soal komunikasi politik dan juga kewenangan keputusan ini adalah di tangan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Pertanyaannya apakah nanti ataupun saat ini DPD PDI Jakarta akan menjadi jembatan pertemuan antara Pak Anies dan Bu Mega, atau memang sudah ada jadwalnya bahkan? Bukan, kalau DPD tentu kan bukan jembatan. Ini kita kan struktur yang ada di bawah yang ada di DKI Jakarta. Kita kan artinya biar bagaimanapun kan apa yang dilakukan oleh DPD PD Perjuangan tentunya sudah diketahui oleh DPP PD Perjuangan. Nah, dalam hal ini tentunya beliau tahu bahwa beliau punya teman dekat, punya teman lama, Pak Ketua DPD yang ada di DKI Jakarta, tentu melakukan pertemuan seperti itu. Nah, tugas kami adalah memastikan bahwa konstitusi itu tidak kemudian ditinggalkan kembali sampai pada tanggal 27 nanti, atau sampai selamanya bahkan. Itu yang kita bahas juga. Ya kan, saya kebetulan jadi anggota balik, dan kebetulan saat ini juga saya ada di Komisi 2 DPR, baru ditugaskan di sana untuk ikut membahas dalam konsenyiring dan juga dalam RDP dengan KPU hari Senin nanti. Nah, tugas kita adalah itu, gitu kan ya, untuk memastikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70 itu yang digunakan. Tidak ada pasal-pasal yang tiba-tiba dibelokkan lalu diambil hanya setengah-setengah saja di dalam putusan PKPU nanti ya, gitu. Baik, siap. Terima kasih politisi PDIP Bang Putra Nababan. Terima kasih untuk waktunya, Bang. Itu tadi saudara perbincangan kami dengan salah satu politisi PDI Perjuangan yang menggarisbawahi bahwa memang pertemuan ini tentu sudah diketahui oleh Ketua Umum dari PDI Perjuangan yakni Megawati Soekarno Putri. Seperti yang tadi juga kami sudah sebutkan bahwa terkait dengan apakah kemudian PDI akan mengusung Anies, ini sepenuhnya adalah kewenangan dari Megawati Soekarno Putri. Kita akan lihat bagaimana kemudian nanti dinamika politik yang terjadi di dalam Pilkada Jakarta khususnya, dan juga termasuk soal bagaimana dinamika yang terjadi antara PDI Perjuangan dan juga Anies Rashid Baswedan. Vidi. Baik, Dipo, terima kasih untuk laporan Anda dari DPD PDI Perjuangan Jakarta.